long have we been here? Sure. This field doesn't make any sense. Who are you? What's going on? How did you get here before us? I don't know. It's only a field. He went the other way. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul In the Tall Grass. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dimulai dengan perjalanan dua kakak beradik Cole dan Becky yang sedang menuju ke kota San Diego. Perjalanan mereka terlihat biasa saja, dengan jalan panjang terbentang di depan, dan suasana yang tenang seolah tidak ada yang mengganggu. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di depan sebuah gereja tua yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Saat itu, Becky tiba-tiba merasa mual hebat dan langsung muntah di dekat pintu mobil. Beberapa saat kemudian, kondisi Becky mulai membaik, nafasnya kembali stabil, dan mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, Becky mendengar suara seorang anak kecil yang terdengar lemah dan seperti meminta pertolongan. Suara itu berasal dari arah ladang rumput yang sangat luas, dengan rumput tinggi dan lebat hampir menutup seluruh pandangan ke dalam. Mereka saling berpandangan sejenak, rasa khawatir pun muncul karena tidak mungkin mereka mengabaikan suara anak yang tampak dalam bahaya. Meskipun diliputi kegelisahan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam ladang tersebut. Sebelum masuk lebih jauh, Becky sempat mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi polisi sebagai langkah berjaga-jaga. Namun panggilan itu terputus secara tiba-tiba dan sinyal ponsel pun menghilang, seolah tempat itu menolak koneksi dengan dunia luar. Langkah demi langkah, rumput tinggi mulai menutup pandangan mereka. Jalan yang sebelum terlihat jelas perlahan menghilang, digantikan oleh lorong-lorong sempit yang tampak sama di setiap arahnya. Di sisi lain, Cole mencoba mengikuti arah suara anak kecil itu. Namun sesuatu terasa aneh, semakin dia mendekat, suara tersebut justru terdengar semakin jauh dan mengecil. Seolah suara itu berpindah tempat atau memang tidak pernah berada di satu titik yang pasti. Merasa situasi mulai tidak masuk akal, Cole memutuskan untuk kembali mencari Becky karena dia tidak ingin kehilangan jejak adiknya. Dia kemudian meminta Becky untuk terus berbicara agar bisa menemukan posisinya melalui suara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin mereka berbicara, suara mereka malah terdengar semakin jauh. Awalnya Becky mengira Cole hanya bercanda untuk menakutinya. Untuk memastikan, mereka mencoba melompat secara bersamaan. Pada lompatan pertama, mereka masih bisa saling melihat dengan jarak hanya beberapa meter saja. Namun, pada lompatan kedua, sesuatu yang aneh pun terjadi. Jarak di antara mereka tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Saat itulah rasa panik mulai muncul. Cole berlari mencoba mendekati Becky berharap bisa menemukannya. Namun dia terpeleset dan jatuh ke tanah yang basah. Saat mencoba bangkit, dia menoleh ke samping dan langsung terkejut. Di sanalah tergeletak bangkai seekor anjing dengan kalung bertuliskan nama Freddy. Pemandangan itu membuat Cole sangat ketakutan. Mendengar teriakan Cole, Becky mencoba menenangkannya dari kejauhan. Dia meminta kakaknya tetap tenang agar mereka bisa berpikir jernih dan mencari jalan keluar. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Waktu terus berjalan, matahari mulai terbenam dan langit berubah gelap. Mereka masih terjebak di ladang itu, tidak menemukan jalan keluar, bahkan tidak bisa menemukan satu sama lain. Kondisi Becky pun semakin melemah karena kehamilannya. Tiba-tiba, seorang pria misterius datang menghampirinya. Pria itu bernama Samuel, seorang ayah yang sedang mencari anaknya. Dengan suara tenang, Samuel mengatakan bahwa dia bisa membantu Becky keluar dari tempat itu. Awalnya Becky merasa takut. Namun Samuel menjelaskan bahwa dia adalah ayah dari Tobin, anak kecil yang tadi meminta pertolongan. Samuel juga mengaku bahwa dia sedang mencari istri dan anaknya yang hilang di dalam ladang tersebut. Mendengar penjelasan itu, Becky mulai merasa sedikit lega dan memutuskan untuk mempercayainya. Akhirnya Becky memilih mengikuti Samuel daripada harus bertahan sendirian di ladang yang menakutkan. Dia berharap mereka bisa menemukan Cole, Tobin, serta istri Samuel yang bernama Natalie dan keluar bersama-sama.
Sementara itu, di sisi lain saat hari mulai gelap, Cole akhirnya bertemu dengan Tobin, anak kecil yang tadi meminta tolong. Namun, pertemuan itu terasa aneh. Tobin tidak terlihat panik dan tidak seperti anak yang tersesat. Justru dia tampak sangat tenang dan kata-katanya membuat situasi semakin membingungkan. Someone yelling. A man. Who got in? That's how it works. Mendengar hal itu, Cole langsung berpikir bahwa Tobin sengaja menjebaknya dan Becky. Namun Tobin membantah. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya dia dan kedua orang tuanya juga mendengar suara seseorang yang meminta pertolongan. Dan ketika mereka mencoba mencarinya, mereka justru terjebak di dalam ladang itu. Bahkan selama berada di sana, mereka tidak bisa menemukan satu sama lain. Tobin kemudian menceritakan hal lain. Dia mengatakan bahwa di tengah ladang terdapat sebuah batu misterius. Menurutnya, batu itu dapat menunjukkan segala sesuatu yang terjadi di dalam ladang. Seolah-olah batu tersebut adalah pusat dari semua keanehan ini. Yang paling mengkhawatirkan, Tobin mengatakan bahwa Becky sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, Cole tidak ingin membuang waktu. Dia langsung meminta Tobin untuk membawanya ke batu tersebut. Batu tersebut terlihat sangat aneh, tidak seperti batu pada umumnya dan terasa tidak wajar. Saat Cole hendak menyentuh batu itu, tiba-tiba dia mendengar teriakan Becky. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari menuju arah suara tersebut. Dia meninggalkan Tobin dan batu itu begitu saja. Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Travis tiba di tempat itu. Travis bukan orang asing. Dia adalah kekasih Becky, sekaligus ayah dari bayi yang dikandung Becky. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Becky dan Cole telah menghilang selama beberapa hari tanpa kabar. Tidak ada jejak, tidak ada pesan, seolah-olah mereka lenyap begitu saja. Saat Travis melewati gereja tua di pinggir jalan, dia memperlambat kendaraannya. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di sana terparkir beberapa mobil dan salah satunya terlihat sangat familiar. Setelah diperhatikan lebih dekat, Travis menyadari bahwa mobil itu milik Becky. Rasa bingung dan cemas pun mulai muncul. Dia kemudian memeriksa area sekitar gereja. Namun suasananya sangat sunyi, terlalu sunyi seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Lalu Travis masuk ke dalam gereja. Namun di dalamnya kosong, tidak ada siapapun dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saat keluar dari gereja, dia menemukan sebuah buku yang tergeletak di tanah. Ketika diambil dan diperhatikan, dia langsung mengenalinya buku itu adalah milik Becky. Menyadari bahwa Becky dan Cole kemungkinan berada di sekitar sana, Travis memutuskan untuk masuk ke dalam ladang rumput. Dia berniat mencari mereka tanpa menyadari bahwa dia sedang mengulang langkah yang sama, menuju nasib yang sama juga. Saat malam tiba, Travis masih berada di dalam ladang. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tanpa disadari, seseorang sedang mengamatinya. Tiba-tiba Tobin muncul di hadapannya, seolah-olah anak itu sudah menunggu sejak lama. Dengan suara tenang, Tobin mengatakan bahwa dia tahu di mana Becky berada. Tanpa banyak berpikir, Travis langsung mengikutinya. Mereka berjalan cukup jauh, menembus lorong-lorong rumput yang tidak berujung. Hingga akhirnya mereka tiba di suatu tempat. Di sana Travis menemukan Becky, namun bukan dalam keadaan yang diharapkan. Tubuh Becky tergeletak di tanah, pucat dan tidak bergerak. Jelas bahwa Becky telah meninggal. Dengan suara gemetar, Travis mencoba bertanya kepada Tobin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat dia menoleh, Tobin sudah menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, Travis mengambil kalung dari tubuh Becky. Lalu dia mencoba keluar dari ladang tersebut. Dia berjalan ke berbagai arah, namun tidak ada satupun jalan yang membawanya keluar. Dia tidak menemukan gereja, tidak menemukan jalan raya. Yang ada hanyalah ladang rumput yang seolah tidak pernah berakhir. Suaranya terdengar hingga ke dekat gereja, namun anehnya, yang mendengar adalah Tobin. Tobin yang sama seperti yang dia temui sebelumnya. Namun kali ini, Tobin terlihat bersih dan rapi, seolah-olah dia belum pernah masuk ke ladang itu sama sekali. Saat itulah, sebuah fakta terungkap. Semua kejadian ini adalah fenomena yang disebut time loop, yaitu kondisi di mana waktu terus berulang di titik yang sama, sehingga seseorang mengalami kejadian yang sama berulang kali. Seperti yang terjadi sebelumnya, Tobin, Samuel, dan Natalie masuk ke dalam ladang karena mendengar suara Travis yang meminta tolong. Lalu semuanya kembali ke awal, semuanya terulang tanpa perubahan. Saat malam tiba, pada saat itulah Samuel akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini hanya menjadi cerita, yaitu batu misterius di tengah ladang. Batu itu diam namun terasa memiliki kekuatan besar. Keesokan harinya,
Sesuatu yang lebih aneh kembali terjadi. Fenomena time loop terjadi lagi. Becky dan Cole muncul untuk kembali. Padahal sebelumnya Travis melihat sendiri bahwa Becky telah meninggal. Namun sekarang dia hidup, berjalan dan berbicara seolah tidak pernah terjadi apapun. Seperti sebelumnya, mereka kembali masuk ke dalam ladang karena mendengar suara meminta tolong dari anak kecil. Saat Travis mencoba berkomunikasi dengan mereka, dia kembali mendengar suara Tobin. Suara yang sama dari awal saat Tobin kehilangan anjingnya, Freddy. Tanpa membuang waktu, Travis menyuruh Becky dan Cole mengikuti suara tersebut. Saat itu Travis mulai menyadari sesuatu. Tobin bukan sekedar anak kecil yang tersesat, tapi dia adalah kunci. Satu-satunya penghubung yang memungkinkan mereka saling menemukan di dalam ladang. Akhirnya, mereka semua berhasil berkumpul di satu tempat. Momen yang seharusnya melegakan itu justru menimbulkan kebingungan yang lebih besar. Cole kemudian bertanya kepada Travis bagaimana dia bisa berada di sana lebih dulu. Dengan wajah serius, Travis menjelaskan bahwa dia datang karena Becky dan Cole telah menghilang selama lebih dari 2 bulan. Hal itu terasa tidak masuk akal, karena bagi Becky dan Cole, semua kejadian itu terasa baru saja terjadi. Dari situlah mereka mulai memahami kenyataan yang mengerikan. Ladang itu tidak hanya menyesatkan arah, tetapi juga memutar waktu. Tidak ada pilihan lain, mereka harus mencoba keluar bersama-sama. Travis kemudian menggendong Tobin di punggungnya. Dia berharap dengan cara itu mereka tetap terhubung dan tidak terpisah lagi. Mereka pun mulai berjalan menyusuri ladang yang terasa tidak memiliki batas itu. Berjam-jam mereka berjalan namun hasilnya tetap sama. Tidak ada jalan keluar, tidak ada gereja dan tidak ada jalan raya. Mereka justru semakin masuk ke dalam, semakin jauh dan semakin dalam. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Sebuah telepon tiba-tiba berbunyi di tengah ladang, tanpa sumber yang jelas. Ketika diangkat, suara di ujung sana terdengar sangat familiar. Itu adalah suara Becky, namun bukan Becky yang berada di depan mereka. Suara di telepon itu terdengar panik, penuh ketakutan. Dia memperingatkan agar Cole tidak menyakiti Travis. Jika tidak, mereka akan terjebak di tempat itu selamanya. Semua terdiam, tidak ada yang benar-benar mengerti. Namun satu hal mulai terasa jelas. Kejadian ini seolah sudah pernah terjadi dan seseorang sedang mencoba mengubahnya. Suasana ladang perlahan berubah. Tidak ada lagi sekedar membingungkan, tetapi mulai terasa mengancam. Beberapa saat kemudian, Becky tiba-tiba tidak sadarkan diri. Samuel datang dan membantu mereka menyadarkannya. Toby, oh thank God, Toby, thank God. Her condition. Setelah itu, mereka kembali berjalan mencoba mencari jalan keluar. Namun usaha mereka kembali sia-sia. Malam pun tiba, langkah mereka akhirnya terhenti di satu titik. Di tengah ladang yang tidak pernah memberi arah itu, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah batu besar gelap, diam namun terasa hidup. Tidak ada yang langsung mendekat. Namun Samuel berjalan lebih dulu perlahan seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Natalie melihat itu dan untuk pertama kalinya dia benar-benar panik. Dengan suara tegas, dia melarang Samuel menyentuh batu tersebut. Ada ketakutan nyata di wajahnya seolah-olah dia sudah mengetahui sesuatu. Samuel berhenti sejenak menoleh ke arah Natalie. Bukan untuk mundur tetapi untuk bertanya. Natalie mencoba menjelaskan bahwa batu itu tidak normal. Bahwa dia pernah melihat sesuatu melalui batu itu. Sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Namun, penjelasan itu justru membuat Samuel semakin tertarik. Dia kembali melangkah mendekat, dan tanpa menghiraukan peringatan, dia menyentuh batu tersebut. Seketika, semuanya berubah. Menyadari Samuel menjadi ancaman, Travis langsung menyerangnya. Namun naas, Travis dengan mudah dikalahkan. Tanpa banyak peringatan, Samuel langsung menyerang. Gerakannya cepat, tiba-tiba, dan tanpa ampun. Dia menyerang Natalie dengan brutal, tanpa belas kasihan dan tanpa ragu. Melihat kejadian mengerikan itu, Cole, Becky, Tobin, dan Travis yang masih hidup langsung menjauh dari Samuel. Mereka berlari hingga akhirnya menemukan sebuah bangunan kosong di tengah ladang. Bangunan itu berdiri sunyi, tua, dan rapuh. Terasa tidak seharusnya ada di sana. Namun di dalamnya, semua justru semakin tegang. Di tengah kondisi genting itu, Cole dan Travis mulai bertengkar. Bukan sekedar perdebatan biasa. Cole tidak bisa menerima keadaan. Dia menyalahkan Travis karena telah menghamili Becky dan menganggap semua kejadian ini adalah akibat dari hal tersebut. Di sisi lain, Travis telah berubah. Dia ingin bertanggung jawab terhadap Becky dan bayi yang dikandungnya. Namun saat mereka terus bertengkar,
Tiba-tiba terdengar suara keras menghantam pintu. Ternyata Samuel telah menemukan mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari ke lantai paling atas, berusaha menjauh, bersembunyi, dan menghindari Samuel. Dan akhirnya mereka melihat sesuatu, yaitu gereja di kejauhan, tempat di mana semua ini dimulai. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Freddy, anjing milik Tobin, tiba-tiba muncul. Namun kemunculannya tidak normal. Dia muncul lalu menghilang, kemudian muncul lagi di dekat gereja. Seolah-olah Freddy sedang menunjukkan jalan keluar, bahwa mereka bisa keluar jika mengikuti jalur yang dia lewati. Harapan pun muncul meski tipis, namun cukup untuk membuat mereka bergerak. There. Oh. Not there. Saat mereka hendak turun, Travis terpeleset. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dia berusaha meraih pegangan, dan saat itu Cole sempat memegangnya. Namun entah karena panik atau konflik yang belum selesai, Cole melepaskan pegangannya. Travis pun jatuh dari atas bangunan. Tidak lama kemudian, Samuel kembali menemukan mereka, dan mereka pun terpaksa melarikan diri melalui pintu lainnya. Di sana, Cole terlihat memaksa Becky untuk masuk ke salah satu jalur di dalam ladang. Namun di tengah situasi itu, Becky menyadari sesuatu. Dia mengetahui bahwa Cole telah menyakiti Travis. Di titik itu, Becky membuat keputusan besar. Dia menyuruh Cole pergi sendirian karena dia memilih menunggu Travis. Namun Cole tidak menerima keputusan itu. Dia mengejar Becky ke dalam ladang, dan di sanalah semuanya berakhir untuknya. Tanpa disadari, Samuel muncul di belakangnya. Cole mencoba melarikan diri, namun tidak ada tempat untuk kabur. Samuel dengan mudah menangkapnya, dan sesaat sebelum dia terbunuh, Cole melihat ke sekeliling. Dia melihat banyak sekali tubuh dirinya sendiri tergeletak di berbagai tempat. Saat itu, dia menyadari bahwa kejadian ini bukan pertama kali terjadi, melainkan bagian dari time looping yang terus berulang tanpa henti. Di sisi lain, Travis yang sebelumnya terjatuh ternyata masih hidup. Dengan sisa tenaga, dia bangkit dan kembali masuk ke ladang untuk mencari Becky. Di tengah pencariannya, dia mendengar suara Becky. Suara itu penuh penyesalan. Becky mengatakan bahwa dia menyesal karena dulu tidak bersama Travis, karena Travis belum sempat menjadi sosok yang diharapkan. Mendengar hal itu, Travis akhirnya berbicara dengan jujur. Dia berjanji akan menyelamatkan Becky dan tidak akan membiarkan bayi mereka lahir di tempat itu. Namun ladang tidak memberi mereka waktu. Tiba-tiba Samuel muncul dan langsung menyerang Becky. Beruntung, Becky menemukan sebuah gunting dan tanpa ragu dia melawan, menusuk dan menyerang balik. Dia berhasil melarikan diri, namun pelariannya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, makhluk-makhluk aneh muncul. Tubuh mereka menyerupai manusia, tetapi kepala mereka dipenuhi rerumputan. Makhluk-makhluk itu menangkap Becky dan membawanya ke suatu tempat. Saat sadar, Becky sudah berada di dekat batu misterius. Dengan rasa takut, dia mencoba menghubungi Cole. Dia berkata agar Cole tidak menyakiti Travis, karena jika itu terjadi, mereka akan mengulangi kesalahan yang sama selamanya. Di momen itu, terungkap satu hal mengerikan. Suara yang sebelumnya mereka dengar ternyata adalah suara Becky dari masa depan yang mencoba memperingatkan mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Dari bawah batu, muncul sebuah lubang besar, gelap, dalam, dan dipenuhi sesuatu yang bergerak. Makhluk-makhluk itu mencoba menarik Becky masuk. Becky berusaha menjauh, merangkak dengan sisa tenaga. Namun tubuhnya terlalu lemah, dan dia akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Tidak lama kemudian Travis tiba. Dia melihat Becky terbaring lemah. Di saat yang sama, Tobin muncul dengan rasa takut. Dia mengatakan bahwa Samuel ayahnya telah membunuh, dan bahwa semua ini akan terus berulang tanpa akhir. Travis mencoba menenangkan Tobin, namun Tobin berbisik bahwa Samuel sedang mengawasi mereka. Travis tidak lari, dia tidak bersembunyi, dia justru bersiap menghadapi Samuel. Dan benar saja, Samuel datang dan langsung menyerang Travis hingga dia tak sadarkan diri. But you know what? Too bad, kid. Saw a seed of myself in there. Ghost.
Setelah mengalahkan Travis, Samuel membawa Tobin ke arah batu. Dia ingin Tobin menyentuh batu itu. Namun tiba-tiba Becky menyerang dari belakang. Dia berhasil melukai kedua mata Samuel. Melihat kesempatan itu, Travis bangkit dan menyerang Samuel tanpa henti hingga akhirnya Samuel mati. Keheningan pun kembali, namun kali ini semuanya sudah berubah. Travis melihat Becky dan dia tahu Becky tidak akan selamat. Dengan berat hati, Travis menyentuh batu itu, dan saat itu dia melihat semuanya. Setelah itu, dia segera membawa Tobin ke suatu tempat, bukan untuk bertahan, tetapi untuk menyelamatkannya. Dia menyadari satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah mengeluarkan Tobin dari ladang. Sebelum berpisah, Travis memberikan kalung milik Becky kepada Tobin sebagai tanda, bukti, dan cara untuk menghentikan semuanya. Kemudian Travis mengangkat Tobin dan melemparkannya ke suatu titik. Secara ajaib, Tobin langsung berpindah dan muncul di dalam gereja tua. Saat Tobin keluar, Cole dan Becky masih berada di sana, belum masuk ke dalam ladang. Lalu Tobin segera menghampiri mereka, mencegah dan memperingatkan mereka. Awalnya mereka tidak percaya, namun saat Becky melihat kalung itu di tangan Tobin, dia mulai menyadari kebenaran. Untuk pertama kalinya, Cole, Becky, dan Tobin memilih untuk pergi meninggalkan semuanya. Sementara itu, Travis memilih tetap tinggal. Dia ingin menebus kesalahannya. Dia mengorbankan dirinya agar Cole, Becky, dan Tobin bisa terbebas dari time looping di ladang tersebut. Dan film pun berakhir. Sungguh film yang sangat menegangkan. Mereka hampir saja terjebak di sana selamanya. Beruntung Travis mau mengorbankan diri untuk mereka. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka. Dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.